Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita kembali lagi di kali ini kita akan belajar tentang kumpulan soal-soal dari bab gerak pada benda ya. Jadi gerak sama gaya ya, kita akan pelajarin semuanya. Kira-kira contoh soal apa aja sih yang biasanya keluar pada bab ini ya. Oke, baiklah, langsung aja kita baca soalnya. Nah, di sini soal yang pertama ya, Kiki sedang mencari kado ke Kalibata City ya, yang mana jarak dari rumah ke Kalibata City itu adalah sekitar 2 km ya. Iya, lupa poinnya belum di. Nah, dia ini berjalan sejauh jaraknya dari rumah ke Kalibata City adalah 2 km. Kita bikin skema sekalian ya. Dari rumah ke Kalibata City. Nah, ini sejauh 2 km. Nah, sesampai di sana ternyata yang dicari tidak ada. Akhirnya Kiki melanjutkan ke Kalibata Plaza yang berjarak 50 meter dari Kalibata City. Nah, berarti ini sini adalah Kalibata Plaza, yang mana dari Kalibata City ke Kalibata Plaza itu adalah 50 meter. Oke, nah setelah menemukan kado yang dicari, Kiki pulang ke rumah. Ya, maka jarak dan perpindahan yang dilakukan Kiki pergi dari rumah hingga kembali ke rumah adalah, baik, berarti di sini untuk rutenya ya. Jadi Kiki dari rumah kemudian ke Kalibata City, kemudian ke Kalibata Plaza, habis itu dia pulang ke rumah. Ya. Nah, berapakah perpindahannya dan berapa jaraknya? Oke. Jadi kalian harus tahu dulu apa itu perpindahan dan apa itu jarak. Kalau misalnya perpindahan itu adalah jarak panjang lintasan yang ditempuh ya, yang diukur dari titik awal ke titik akhir. Nah, sekarang kamu lihat, dia awalnya dari mana? Awalnya dari rumah. Nah, kemudian dia balik lagi ke mana? Balik lagi ke rumah. Berarti ada jaraknya nggak antara rumah sama rumah? Nggak ada kan? Nah, berarti dia melakukan perpindahan nggak? Enggak, karena di sini soalnya adalah dari rumah ke rumah, ya kan? Kalau dari rumah ke rumah, artinya perpindahannya itu adalah 0. Ya, berarti nggak ada perpindahan. Nah, kemudian untuk jaraknya itu, nah di sini kamu bisa lihat dari rumah ke Kalibata City berapa? 2 km ya, kita ubah berarti harus ke meter dulu. 2 km ke meter berarti jadi ya dikali 100 ya, kilo, hektometer. Kemudian ayo, masih inget gak? Kalau misalnya kalian gak hafal, kucing hitam dalam mobil, Desi centil mondar mandir ya. Ini dari kilometer, kemudian ke hektometer, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Berarti ini jaraknya adalah ya, berarti kalau dari kilo ke hekto berarti berapa turunnya? Ya, 1, 2, 3. Berarti dikali 1000, berarti di sini 2000 meter. Oke. Nah, udah kan? Nah, sekarang kita cari dulu dia dari rumah ke Kalibata City. Ya. Karena dia jarak yang ditempuh dari rumah sampai balik lagi ke rumah, ya kan? Dari rumah ke Kalibata City berarti udah 2000 meter. Nah, kemudian dari Kalibata City ke Kalibata Plaza 50 meter. Nah, kemudian dari Kalibata Plaza balik lagi kan ke Kalibata City karena lewatin ini kan. Berarti 50 meter lagi. Kemudian dari Kalibata City ke arah rumahnya 2000 meter. Berarti hasilnya jadi berapa? Gampangnya gini ngitungnya.
2000 tambah 2000 berarti 4000 ya kan, 4000. Ini 50 tambah 50 jadi 100. Jadi 4100 meter ya. Nah, karena kalau misalnya jarak itu adalah jarak yang panjang lintasan yang ditempuh ya, yang dia itu mengikuti arah. Jadi arahnya dari mana ya? Dia dari rumah, kemudian ke Kalibata City, kemudian ke Kalibata Plaza, mau pulang lewatin Kalibata City lagi, kemudian balik ke rumah ya kan. Nah, berarti itu arahnya. Ingat kalau misalnya perpindahan itu adalah selisih atau jarak panjang lintasan antara titik awal ya dan titik akhir. Nah, ini kan nggak ada, awalnya di sini, akhirnya juga di sini ya kan, berarti kan nggak ada kan. Nah, berarti kalau misalnya di sini kalau jarak, nah itu dia baru mengikuti arah gitu. Oke? Paham ya perbedaan perpindahan sama jarak? Karena kan di titik awal sama di titik akhir, nah dia nggak ada perubahan. Jadi nah itu baru, kecuali gini, misalnya soalnya itu dari berapakah perpindahan yang dilakukan Kiki dari pergi dari rumah hingga ke Kalibata Plaza misalnya. Nah baru itu benar ya, berarti 2000 tambah 50 gitu. Kalau misalnya yang dicarinya adalah sampai Kalibata Plaza, tapi kan nyatanya dia sampai rumah ya kan, berarti bukan ini. Oke, gampang ya, mudah dipahami. Baik, next kita ke soal kedua. Silakan di screenshot dulu ya, ntar kamu saling dengar rapi ya. Kemudian soal yang kedua. Nah, di sini ada yang naik mobil remote control dengan kecepatan 5 meter per second ya selama 6 menit. Maka jarak yang ditempuh mobil tersebut itu berapa? Ya, di sini diketahui, kamu cari dulu apa yang diketahui. Itu ada kecepatannya, V-nya adalah 5 meter per second. Dengan waktu yang ditempuh, itu adalah 6 menit. Nah, jarak yang ditempuh, kita pakai rumus kecepatan. V sama dengan S dibagi T. Kenapa pakai rumus V sama dengan S dibagi T? Karena di sini ada V, ada T, jarak simbolnya adalah S. Ya kan? Berarti pakai rumus ini. Nah, cuman karena yang dicari bukan V, yang dicari adalah S, maka S harus sendiri kan? Ini ingat nih perbedaan kamar. Nah, kalau S yang mau diinterogasi, yang mau ditanya, dia harus sendiri. Berarti T-nya harus pindah. Tadinya dia dibagi, pindah jadi dikali. Jadinya rumusnya S sama dengan V kali T. Gitu. Nah, cuman kan di sini satuannya meternya second ya. Ya kan? Berarti sini nggak boleh menit. Dia harus detik. Ya, berarti 6 dikali 1 menit kali 30 kali detik berapa? 1 menit? Ya. 60 detik. Berarti hasilnya 360 detik, ya kan? Berarti di sini kecepatannya udah nih ya. Udah sama-sama detik ya. Berarti kecepatannya 5 meter per second dikali 360 detik. Gitu ya. Oke. Nah, di sini nanti satuannya kan secondnya di atas, ini secondnya di bawah, bisa coret. Gitu, oke. Ya, silakan dihitung. Berapa? 5 kali 360? Yap, benar banget. Hasilnya adalah 1800 meter. Ayo kalian belajar nih cara ngitung gampang. Ya, 0 nanti aja ngitungnya terakhir. Berarti 36 kali 5. Biasakan ngitung ke bawah. 6 kali 5. 30. 5 kali 3, 15. Tambah 3. Ya, 18. 180. Tadi kan nolnya belum dimasukin kan? Tinggal taruh sini. Jadinya 1800 meter. Oke, sip. Nah, sekarang nomor 3. Dari soal di atas, berapakah percepatan? Percepatan itu adalah A. A itu punya rumus adalah, ya tanya A ya. Berarti rumusnya adalah A sama dengan V dibagi T. Karena kalau misalnya percepatan itu dia mengalami waktunya 2 kali. Nah, ini kan V-nya udah ada nih.
5 meter per second. Nah, waktunya itu adalah 360 second. Ya. Oke. Tinggal dihitung. Ya. Berapakah 5 dibagi 360? Oke, berapa? Hitungnya kita pakai ini nih. Yuk, kita belajar yuk. Yang masih bingung hitungnya. Ya. Kan di sini 5 dibagi 360. Oke. Nah, ini 5 bisa nggak dibagi 360? Nggak bisa kan? Berarti di sini kita pakai 0, kalau di sini 0, berarti tambah 0 1. Bisa nggak 50 dibagi 360? Masih belum bisa, tambahin 0 lagi. Berarti sini tambah 0 lagi, ya kan? Berarti 0 ada 2 nih. Udah bisa kan dibagi 360? Dapat berapa 500 dibagi 360? Oke, dapat 1 ya. 1 ke 360, 360. Kurang deh. 500 dikurang 360, hasilnya 140. Nah, 140 bisa nggak dibagi 360? Nggak bisa. Oke, kita tambahin 0 lagi. Nah, kalau di sini tambahin 0 udah di bawah sini, itu nggak perlu tambahin 0 di sini, ya. Berarti 1400 ditambah 360. Oke, berapa? Iya, dapetnya cuma 3 ya. 3 kali 360 berapa? Iya, benar banget. 1080 ya. Nah, kamu mau sampai sini aja, boleh ya. Berarti sisanya sekitar 320 ya. Ya. Dan kamu mau sampai sini juga nggak apa-apa ya, karena ini udah koma-koma belakangnya. Jadi hasilnya adalah 0,013 meter per second persegi. Oke. Ya, silakan di screenshot. Sudah? Kalau sudah, mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini ada soal tentang gaya resultan. Jadi kamu harus nyari berapakah gaya resultannya dan kemana arahnya. Ya, nah ini kamu disuruh nyari ini. Balok ini dia menerima berapa total gaya yang diterimanya ya. Dia arahnya kemana. Nah, berarti kan kita nyari FR ya. Gaya resultan. Ingat kalau misalnya arahnya ke atas berarti ditambah, ke kanan ditambah, kalau ke kiri dikurang, ke bawah dikurang. Nah, kalau misalnya dia arahnya adalah ke bawah, ya nah ini kamu boleh pakai rumus, boleh pakai enggak, boleh enggak ya. Jadi kalau misalnya mau pakai rumus boleh bebas, kamu boleh ini F1, ini F2, ini F3, ini F4, ini F5. Terserah. Ya, bebas. Nah, kamu boleh masukkan mana aja. Jadi di sini juga rumusnya bebas ya. Kenapa? Karena kan ini tergantung arah panahnya kemana. Ya, ini F1, ini F2, ini F3, ini F4, ini F5. Nah, F1 arahnya kemana? Arahnya ke kanan, berarti ditambah. F2 arahnya ke bawah, berarti dikurang. F3 arahnya ke kanan, ya kan? Berarti dia ditambah. Kemudian F4 arahnya ke kiri kan, berarti dikurang. F5 arahnya ke atas, berarti ditambah. Nah, kalau udah kamu masukin angkanya. F1-nya 4 dikurang 6 ditambah 5 dikurang 7 ditambah 10. Nah, kamu hitung deh. 4 dikurang 6 berarti hasilnya berapa? Iya, min 2. Min 2 tambah 5. Punya utang 2, bayar 5. Ya, sisanya 3 ya. Nah, 3 punya duit 3, terus disuruh bayar 7. Masih ngutang kan? Utangnya
Iya, 4. Utangnya 4, punya duit 10 mau bayar. Berarti berapa? Iya, lebih 6 kan? Ya, berarti hasilnya 6 Newton. Nah, 6 ini kan positif ya. Berarti positif arahnya antara ke atas sama ke kanan. Mana yang lebih besar? Kalau ke atas dia cuma ada 10. Kalau ke kanan ada 4 sama 5. Berarti jadi 9 ya. Berarti berapa? Yang mana yang paling besar? Atas atau bawah? Iya, atas ya. Karena dia 10. 10 lebih besar daripada 9. Maka arahnya adalah ke atas. Sip. Ini jawabannya. Lanjut kita ke soal nomor 5. Nah, kalau soal nomor 5 ini, soal nomor 5 ini, dia itu harus nyari yang ini. Ya. Nah, ini FR-nya udah diketemuin nih, 8 Newton. Nah, kamu berarti nyari 10N. Kemudian yang dicari nih X. Kemudian ada 11, ada 5, ada 3. Kalau kamu nggak mau pakai F1, F2 juga nggak masalah. Ya. 10 arahnya ke kiri berarti dikurang. Ya kan? X ke kanan berarti ditambah. 11 ke bawah dikurang. 5 ke kiri dikurang. 3 ke bawah dikurang. FR-nya 8 kan? Iya, taruh sini aja, nggak apa-apa. Oke, berarti kita hitung nih, min 10 sama min 11. Min 10, min 11, berapa? Iya, min 21. Min 21 sama min 5. Min 26. Min 26 sama min 3. Min 29. Berarti min 29 ditambah X. Cuma sekarang yang ditanya X ya. Nah, kalau ditanya X, berarti kayak ini nih, batasan kamarnya. X harus sendiri, berarti 29-nya harus pindah. Tadinya negatif, pindah jadi ya positif. 8 ditambah 29, hasilnya adalah berapa? Iya, 37 Newton. Oke, nah sekarang arahnya kemana kira-kira? Ke kanan atau ke atas? Kan positif ya? Oh, nggak ada kalau atas, berarti arahnya ke kanan. Oke, sip ya. Oke, screenshot. Oke, lanjut ya. Kita ke soal terakhir ya. Nah, sekarang nih ibu lagi mikir, kok berat tubuh ibu gede banget ya. Jadi sebenarnya kita tuh kalau nimbang tuh bilangnya adalah berat badan, padahal bukan berat. Kalau berat itu terpaut sama gravitasi, satuannya Newton. Sedangkan kalau kita nimbang itu satuannya adalah kilogram. Jadi sebutan yang lebih tepat itu adalah massa tubuh, bukannya berat badan tubuh. Nah, di sini massa tubuh ibu adalah 62 kilo. Diketahui gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon persegi dan gravitasi bulan adalah 0,6 meter per sekon persegi. Pertanyaannya adalah berapakah berat tubuh ibu ya ketika berada di bumi dan di bulan. Nah, di sini berarti kita pakai rumus W karena yang ditanya adalah berat. W sama dengan berat ya sama dengan massa dikali gravitasi. Nah, kita lagi ngomongin di bumi dulu ya. Nah, massa tubuh ibu adalah 62 kilo dikali gravitasinya 10 meter per sekon persegi. Nah, berarti 62 kali 10. Iya, 620 Newton. Nah, sedangkan kalau ibu di bulan, berarti sama rumusnya. Tapi gravitasinya gravitasi bulan ya. Berarti sini ibu tandain deh, ini bumi. M dikali G bulan ya. Masanya sama 62 kg dikali ya 0,6 ini ya meter per sekon persegi. Hasilnya berapa? Kali ini gini. Ini kan ada 0, 0-nya nanti aja kamu hitung 6. 62 kali 6. 2 kali 6 12 ya kan. 6 kali 6 36 tambah 1 37 ya kan. Di belakang koma berapa angka? Cuma 1 kan, cuma 1 angka di belakang koma, berarti sini juga 1. Nah, jadi 37,2, jadinya 37,2 Newton. Jadi ya ternyata kalau ibu mau ngelasa langsing, ibu harus pergi ke bulan.
Ya, jadinya kurus Ibu, cuma 37,2 juta. Oke, sekianlah kumpulan-kumpulan soal dari bab gerak pada benda. Ya, silakan di screenshot ya. Nanti dipindahkan ke buku catatan ya, biar nanti kalau latihan ataupun nanti soal-soal kalian mudah untuk mengerjakan ya, mudah dipelajari lagi. Oke, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.